Sebut Ganjar Pranowo, the next president. Seberapa besar peluang Sandiaga Uno untuk bisa menjadi cawapres Ganjar? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama Rumah Pemilu, ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore, Mas. Mas Adi, ini lagi ramai juga terkait dengan kalimat the next president. Jadi menurut Anda, apakah pertemuan tak sengaja Sandiaga Uno dan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo ini di Arab Saudi begitu setelah melakukan rangkaian ibadah haji, ada yang bilang ini settingan, ada yang bilang ini gimmick, ada yang bilang ini hanya kebetulan. Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Ya terlepas dari itu, saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Pasti ada komunikasi sebelumnya, karena kan ibadah haji itu kan crowded, padat ya. Di tengah kelowongan-kelowongan itu tentu Pak Sandi dan Pak Ganjar saling berkomunikasi dan bertemu sama satu sama yang lainnya. Saya kira tidak ada soal dalam konteks itu. Nah, yang kedua, dalam tradisi Islam, pernyataan Sandiaga Uno itu semacam doa Ya. dan harapan yang cukup positif gitu ya, karena disertai kalimat insya Allah. Insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki, Mhm. maka the next presiden di 2024 itu adalah Ganjar Pranowo. Ini adalah doa yang baik dan harapan-harapan yang saya kira disampaikan Sandi di bulan yang cukup spesial bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Nah, yang ketiga, Mas, yang menarik ini tentu bahasa komunikasi politik Sandiaga Uno untuk selalu memantapkan dirinya sebagai orang yang dinilai paling pantas, paling layak dibandingkan nama-nama yang lain untuk bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024 yang akan datang. Mhm. Karena apapun judulnya, Sandi ini sudah diumumkan oleh P3 sebagai kandidat cawapres yang diusulkan kepada PDIP untuk bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Kalau ditanya tentang berapa besar potensi Sandi bisa menjadi pendamping Ganjar, tentu cukup besar. Argumennya sederhana, dari segi popularitas dan elektabilitas saya kira memang Sandi ini menempati posisi yang cukup penting ya dalam survei-survei yang kita lakukan. Sandi elektabilitasnya bagus, jadi kalau disimulasikan berpasangan dengan Ganjar, relatifly menambah elektabilitas Ganjar secara signifikan. Yang kedua, Sandiaga Uno itu diusung oleh partai politik P3 namanya, yang saat ini dua kakinya berada di PDIP mengusung Ganjar. Dalam konteks itulah kemudian Sandi bersama P3 relatifly jauh lebih diunggulkan ketimbang nama-nama lain yang disebut, ketimbang Erik, ketimbang Mahfud gitu ya, ketimbang siapa lagi, Hovifah dan seterusnya dan seterusnya. Karena Sandi diusulkan oleh partai politik pengusung Ganjar Pranowo. Nah, beda misalnya dengan Erik, sekalipun Erik juga bagus, tapi karena Erik belum ada partai yang berada di dalamnya, yang menjadi bagian dari koalisi pengusung Ganjar, relatifly agak sedikit di bawah dalam konteks itu kesempatannya. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan nama-nama lain dalam konteks itu, saya kira Sandi sedikit dan selangkah lebih maju dibandingkan dengan yang lain. Oke.